is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya kan? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa. Saya ke dunia, keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia, tolong supply kelapa sawit, CPO. Fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan. Sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang. Saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya tetap jalan terus. Karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati. Kemudian swasembada energi. Harus. Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa. Kita sudah hitung. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya kan? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Karena kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia, keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia, tolong supply kelapa sawit, CPO. Saya ke Mesir, saya ke Pakistan, saya ke Rusia, saya ke Belarus, di mana-mana, tolong kelapa sawit, tolong. Artinya, it's a very strategic commodity. Karena dari kelapa sawit, kita bisa punya puluhan derivatif. Cat dinding, dari butuh kelapa sawit. Makanan, roti, harus pakai minyak kelapa sawit. Dan nanti minyak kelapa. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sabun. Berapa miliar rakyat dunia harus mandi tiap hari. Kecuali yang malas mandi. Kadang-kadang pasukan komando mandinya sekali 2 minggu gitu. Kalau di hutan nggak boleh mandi. Saudara-saudara, tapi yang lebih utama kelapa sawit, dari kelapa sawit kita bisa bikin solar. Jadi kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Ya, yang mau pakai bensin terus silakan. Ya orang kaya bayar aja, nggak apa-apa, harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar. Pesawat terbang, Aftur. Kita nanti produsen Aftur. Bisa yang terbesar di dunia. Aftur. Bahkan saudara-saudara, limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk Aftur. Sehingga, maaf, bangsa-bangsa lain, saya tutup, saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan
rakyat Indonesia dulu, baru. Saudara-saudara, swasembada energi, swasembada pangan, baru kita harus merubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan, membalikan, antara lain dengan makan bergizi gratis. Anak-anak kita harus makan cukup. Dan alhamdulillah hari ini, tadi malam saya cek Kepala BGN, kita sudah mencapai 60 juta penerima manfaat. 60 juta dalam 1 tahun. 1 tahun 4 bulan, 5 bulan. 60 juta. Tidak ada yang menduga kita mampu. Tidak ada yang menduga. Banyak bahkan orang-orang hebat meramalkan pasti gagal. Ya. Sekian ribu keracunan. Kita makan di restoran paling mahal aja di Jakarta ada yang keracunan. Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,008 atau 7. Artinya apa? Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil. Saya tidak mengerti. Ya, mungkin dasarnya adalah menganggap lawan politik apa saja dibuat harus diserang, harus dijelek-jelekan. Ya inilah usaha kita untuk menjelaskan. Tetapi saya hanya ingin beritahu saudara-saudara, saya baru 1 hari yang lalu, para ahli pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita ini. Sedang mempelajari MBG kita sendiri. 3 bulan, 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rockefeller Institute datang ke saya dan dia mengatakan makan bergizi gratis itu adalah investasi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara. Satu dolar atau 1 rupiah yang kita keluarkan untuk makan bergizi akan menimbulkan lipat ganda minimal 5 kali. Dan dalam jangka panjang akan menjadi 35 kali investasinya itu. Saudara-saudara, ada kecenderungan para orang pintar kita lebih percaya orang asing daripada bangsanya sendiri. Jadi, ya, cek aja ke Rockefeller Institute. Karena mereka nggak akan percaya dengan orang-orang ini, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti mereka itu pemikirannya kayak apa. Tapi tetap harus kita ajak bicara. Saudara-saudara, saya nanti, saudara mungkin 2-3 minggu lagi, ya kalau saya bicara di sini saya harus bertanggung jawab. Ini media, ini cover saya. Banyak lagi nunggu. Kalau bisa, wah ini blunder apa lagi Prabowo akan bicara gitu. Iya kan? Sorry ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.